Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara mahasiswa sekalian. Kembali bersama saya Fauzi Khair dalam mata kuliah Deterministic Optimization atau optimisasi model-model deterministik. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai problem transportasi atau transportasi problem. Di sini kita akan mencoba terkait dengan konsep transportasi, basic model formulasi, formulasi model matematisnya, dan kita akan nanti mencoba menggunakan solusi, perhitungan solusi layaknya, baik menggunakan software maupun menggunakan manual solution. Perkenalkan, saya Fauzi Khair, dosen di Binus University di jurusan Industrial Engineering. Rekan-rekan semua, mata kuliah Deterministic Optimization mempunyai tujuan. Jadi ketika saudara mengambil mata kuliah ini, maka ada beberapa tujuan yang menjadi indikator keberhasilan pencapaian mata kuliah ini. Yang pertama adalah saudara harus mampu untuk menerangkan atau menjelaskan fungsi, tujuan, dan constraint berdasarkan deskripsi masalah. Jadi ketika diberikan sebuah diskusi masalah atau masalah di engineering problem atau manufaktur atau jasa, kemudian bagaimana sudah membuat sebuah model matematisnya, apakah fungsi objektifnya ataupun constraint secara runut ya, seperti yang dijelaskan di beberapa topik sebelumnya. Yang kedua, ketika saudara sudah mampu membuat sebuah formulasi model, saudara mampu mencari hasil solusi dengan menerapkan beberapa metode-metode atau teknik-teknik dalam linear programming, baik menggunakan struktur matematis. Sedangkan pada bagian yang ketiga, ketika saudara sudah membuat formulasi, kemudian mampu menerapkan tadi, saudara mampu menganalisis rekomendasi dari solusi yang didapatkan terkait dengan model limitasi, menggunakan sensitivity analysis, mixed integer programming, ataupun berdasarkan hasil output software yang kita gunakan, kita berikan rekomendasi apa yang perlu dilakukan oleh perusahaan, apa yang harus dilakukan oleh pengambil kebijakan untuk mendapatkan solusi yang layak. Teman-teman semua dan rekan-rekan sekalian, ada beberapa topik yang dibahas dalam mata kuliah ini. Yang pertama adalah saudara harus mampu membuat sebuah model linear untuk kasus-kasus deterministik, kemudian menyelesaikan dengan kasus tadi menggunakan metode grafis, karena metode grafis hanya mampu untuk mengakomodir dua decision variable, kita gunakan di simplex method. Kemudian di simplex method sendiri ada beberapa metode-metode dan teknik lainnya, yaitu menggunakan metode Big M atau metode dua fase. Kemudian setelah kita mampu membahas itu, kita kemudian membahas mengenai duality theory dan analisis sensitivitas. Pada topik kali ini, kita akan fokus setelah sudah mampu memahami formulasi dan mengaplikasikan tadi. Secara aktual, kita akan masuk ke dalam metode transportasi. Masalah-masalah transportasi, masalah assignment problem, transshipment yang sebenarnya merupakan perluasan dari metode transportasi tadi. Setelah metode transportasi, kita akan membahas mengenai network model dan integer programming. Baik rekan-rekan sekalian, pada bagian ini saya akan fokus kepada metode transportasi. Ketika kita berbicara masalah transportasi, maka kita fokus pada distribusi produk. Produk tadi bisa berarti distribusi aliran dari supplier menuju manufakturer. Manufakturer bisa menuju kepada distributor, atau distributor menuju kepada konsumen, atau level-level berikutnya. Ketika perusahaan manufaktur menghasilkan produk, maka tentu produk tadi akan disalurkan kepada level berikutnya, pada tier berikutnya. Apakah itu distributorkah itu? Apakah itu konsumen? Misalkan teman-teman yang bekerja di pabrik perakitan sebuah sepeda motor ataupun otomotif, ketika barang sudah jadi, ketika finishing good, kemudian akan disalurkan lagi kepada tempat aksesoris dan sebagainya, dan menuju nanti kepada dealer. Ada proses transportasi di sana. Ataupun consumer good, dengan banyak sekali produk yang dihasilkan, akan disalurkan kepada konsumen-konsumen, mungkin supermarket, ataupun retailer-retailer kecil, yang notabene memerlukan aliran produk, sehingga metode transportasi sangat terkait dengan distribusi produk. Dalam hal ini, ketika kita bicara model deterministik, kita mengenal sebuah kajian yang disebut dengan metode transportasi.
Metode transportasi ini adalah metode kuantitatif, jadi ini analisis kuantitatif, di mana kita fokus pada distribusi fisik produk. Kalau di aliran supply chain management, ada 3 aliran. Aliran produk, aliran material, aliran informasi, dan aliran keuangan. Pada metode transportasi untuk kasus deterministik ini, kita fokus pada aliran distribusi fisiknya. Tujuannya apa? Seperti tujuan dalam metode linear programming lainnya, kita akan fokus pada meminimalkan total biaya pengiriman. Artinya berapa sih total biaya pengiriman dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau bicara kita supplier kepada manufakturer, berarti berapa sih biaya yang harus dikorbankan atau harus dikeluarkan dari supplier menuju manufakturer tergantung dengan jumlah produk yang digunakan. Tergantung dengan jumlah vehicle yang digunakan, kendaraan, kapasitas vehicle, dan sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setiap demand atau requirement atau kebutuhan dari lokasi yang membutuhkan tadi itu dapat terpenuhi. Fokus utama, meminimalkan biaya dan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan ataupun level-level berikutnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah barang tadi berasal dari lokasi atau source point atau original point, di mana original point tadi mempunyai keterbatasan dalam kapasitas. Artinya kalau supplier akan mengirimkan kepada manufakturer, supplier tadi itu punya keterbatasan kapasitas. Ataupun manufakturer menuju kepada retailer, kita punya pemahaman bahwa manufakturer hanya membuat sesuai dengan pesanan ataupun kapasitas yang dimiliki oleh manufakturer tadi, apakah kapasitas input ataupun kapasitas output. Ini yang perlu dipertimbangkan dalam metode transportasi, rekan-rekan sekalian. Oleh karenanya, kita bisa mengambil salah satu contoh berikut ini. Jadi misalkan ada beberapa manufakturer, di sini adalah Canary 1, Canary 2, and Canary 3, di mana beberapa pabrik-pabrik ini akan menyalurkan kepada masing-masing warehouse. Jadi di sini adalah warehouse 1, ada warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, dan warehouse 4. Artinya supplier ini dia akan mengirimkan ke masing-masing warehouse, oke, di masing-masing warehouse 3 dan warehouse 4. Hal yang sama dengan supplier lainnya atau manufakturer lainnya, dia akan mengirimkan ke warehouse 1, warehouse 3, warehouse 2, dan sebagainya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah bentuk jaringan, maka dapat seperti ini, bahwa kita punya Canary 1, Canary 2, Canary 3, hingga nanti di warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3, dan warehouse 4. Berikut jaringan yang terjadi. Di sini kita bisa lihat bahwa ada berapa total produk yang disalurkan. Oleh karenanya, kita akan bicara di sini adalah tentu kalau kita bicara transportasi, tentu akan ada bicara jarak atau distance. Berikut ini kalau kita buat dalam sebuah bentuk tabulasi, maka kita bisa gambarkan atau networking, kita bisa gambarkan seperti ini teman-teman semua. Di mana kita akan fokus kepada jarak. Jadi setiap dari pabrik A, manufakturer atau supplier A menuju kepada daerah destination point, tentu ada jarak, ada distance di sana. Nah, distance ini yang akan mempengaruhi, kalau kita menggunakan minimum spanning tree, maka kita akan fokus pada distance. Namun dalam metode transportasi, kita menganalogikan bahwa semakin jauh jarak, maka akan semakin ada biaya. Maka kita fokus kepada biaya transportasinya. Jadi ada biaya transportasinya, atau kita gampangkan dengan C. Kalau dalam pemodelan matematis, maka kalau daerah awal kita gambarkan sebagai daerah 1, kemudian daerah tujuan daerah 2, atau izinkan saya sini menggunakan notasi indeks I di sini, dan di sini adalah menggunakan indeks C. Jadi biaya yang disalurkan dari menuju A menuju 1, B menuju 2, C menuju 3, maka kita gambarkan seperti C, I, J. Artinya, cost yang dikeluarkan akibat transportasi dari A menuju 1, B menuju 2, C menuju 3, di mana I adalah A, B, dan C, sementara J adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, transportasi tentu akan menyalurkan produk, fokus kepada distribusi produk. Kalau kita gambarkan decision variable-nya, di mana kita sudah mengetahui bahwa objektif function-nya adalah bagaimana meminimumkan total biaya transportasi terhadap aliran barang dari destination dari source point menuju dengan destination point, maka kalau kita gambarkan dengan notasi X ini adalah sejumlah produk yang disalurkan. Maka dengan cara yang sama adalah XIJ, bahwa XIJ adalah jumlah produk yang disalurkan dari daerah source point atau original point menuju kepada destination point.
Maka semua aktivitas ini adalah total biaya transportasi, sehingga kita akan mempunyai objective function adalah sigma I sama dengan A hingga sama dengan I sama dengan C, kemudian sigma dari J sama dengan 1 menuju J sama dengan 4, atau J sama dengan M. Kalau kita gambarkan sebuah tabulasi metrik, berarti matrik M dan dikali N. Nah, total biaya ini yang akan kita menjadi fokus fungsi tujuan kita. Namun perlu diperhatikan bahwa A ini punya kapasitas. Dia mempunyai keterbatasan dalam hal constraint. Kita anggap dia sebagai kapasitas atau supply. Maka di sini adalah SI. Bahwa semua XIJ yang kita salurkan atau sigma XJ yang kita salurkan harus kecil sama, karena kecil sama dari jumlah kapasitas. Sementara di sini kita punya demand atau DJ, maka demand tadi itu harus sigma demand tadi, semua XIJ yang kita salurkan harus besar sama. Kenapa besar sama? Karena dengan asumsi bahwa semua permintaan tadi harus dapat terpenuhi. Oleh karenanya, sebelum kita memahami ini, kita perlu perhatikan sebelum saudara membuat sebuah metode transportasi, berapa kapasitas tadi? Apakah SI itu besar sama dari DJ, atau SI itu kecil sama dari DJ, atau SI itu sama dengan DJ. Maksudnya adalah apabila kapasitas lebih besar daripada permintaan, tidak akan ada masalah. Semua permintaan dapat terpenuhi. Namun ketika SI sama dengan DJ sama, berarti semua supplier, semua kapasitas dapat disalurkan. Akan jadi masalah adalah ketika jumlah kapasitas itu kecil sama daripada DJ atau kecil dari permintaan. Tentu akan ada prioritas. Kita akan memprioritaskan ke daerah-daerah dengan biaya-biaya yang paling kecil. Tentu dengan asumsi adalah semakin jauh jarak, maka biayanya akan semakin besar. Walaupun secara kemudian tidak berlaku demikian, tapi dengan asumsi dasar bahwa semakin jauh jarak, maka biayanya akan semakin besar. Maka kita akan alokasikan ke daerah-daerah yang dengan biaya transportasi yang lebih kecil. Demikian rekan sekalian. Kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk tabulasi metode transportasi ini seperti ini. Ada daerah source point, maka kita akan menunjukkan kepada destination point dan masing-masing supply. Artinya dari source akan hanya mampu menyalurkan sesuai dengan kapasitas yang tadi. Dengan tujuan bagaimana demand 1, demand 2, hingga demand ke N itu dapat terpenuhi. Berikut rekan-rekan sekalian, kalau kita gambarkan dalam sebuah model formulasi matematis, maka tujuannya adalah seperti berikut. Bahwa tujuan pertama adalah kita harus menentukan decision variable-nya, di mana decision variable-nya adalah sejumlah produk yang disalurkan dari supply point atau source point I menuju kepada destination point atau demand point C, dengan tujuan sebagai berikut, bahwa fokus pada minimasi total biaya, kemudian kita punya constraint di mana sejumlah yang disalurkan tadi hanya terbatas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh source point, kemudian jumlah yang disalurkan harus besar sama dengan demand point, dengan tujuan bahwa kita harus memastikan permintaan itu dapat terpenuhi. Kemudian pada bagian terakhir adalah non-negativity, sesuai dengan yang kita pelajari di beberapa topik sebelumnya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat contoh berikut. Jadi misalkan ada plan 1, plan 2, plan 3 untuk memenuhi beberapa permintaan kota, di mana plan 1, plan 2, dan plan 3 itu mempunyai kapasitas 35, 50, dan 40, dan demand sebanyak untuk kota 1, 45, 20, dan 30, dan 30 untuk kota 4. Masing-masing apabila kita menyalurkan produk dari plan 1 ke kota 1, maka setiap transportasi yang terjadi, maka akan dikenakan biaya sebanyak $8. Kalau kita gambarkan secara hierarki tadi, maka fungsi objektif setelah kita menentukan decision variable adalah jumlah kilowatt yang akan disalurkan ke dalam masing-masing kota, maka kita dapatkan fungsi masih adalah minimasi Z sama dengan 8x11. Maksudnya adalah sejumlah kilowatt yang disalurkan dari plan 1 menuju ke 1 sampai nanti di angka 5x34, artinya sejumlah $5 dikali dengan jumlah produk yang disalurkan dari plan 3 menuju ke kota 4. Sedangkan supplier constraint-nya kita punya beberapa batasan seperti tadi, bahwa yang akan disalurkan hanya terbatas kepada sejumlah kapasitas yang dimiliki oleh plan 1, plan 2, dan plan yang ketiga. Kemudian di formulasi demand constraint tadi kita gambarkan bahwa kita hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan antara
kebutuhan kota 1, kota 2, kota 3, dan kota yang keempat. Kemudian teman-teman semua, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini? Di sini kita bisa menggunakan metode Excel. Kita gunakan solver Excel. Oke, kita tunggu dulu. Kita gunakan metode Excel di sini. Sebelumnya kita bisa ambil contoh kasus yang ada tadi. Kita bisa gambarkan contoh kasusnya. Oke, di sini dengan tujuan kita bisa gambarkan. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi kepada teman-teman semua, ketika kita menggunakan solusi ini, pertama saudara harus tentukan decision variable-nya terlebih dahulu. Decision variable-nya kita menekan ada plan 1 adalah sejumlah produk yang akan disalurkan menuju ke kota 1. Kemudian kita bisa tentukan juga di kita city 1 ya, city 1, kota 1, kota 2, dan kota yang keempat, di mana kota yang keempat itu mempunyai supply ya, mempunyai supply, keterbatasan supply, kemudian juga ada demand di sini. Saudara, kita tuliskan angka 45, 20, 30, dan 30 ya, kita bisa gambarkan di sini. Izinkan kita sedikit lambat saja biar saudara mengerti cara formulasinya. Kemudian 6, 12, kemudian 9, ini disebut dengan cost metricnya. Di sini adalah cost metric, kemudian di sini adalah 10, 13, kemudian 16, di sini kemudian 9, 7, dan 5. Kemudian kita lihat bahwa ada 35, 50, dan 40. Oke, kita sudah punya cost metricnya. Sekarang kita fokus kepada decision metricnya atau decision produknya atau produk yang akan disalurkan. Di sini kita bisa lihat bahwa kita copy dulu di sini. Saudara bisa gambarkan. Oke, inilah jumlah produk yang harus disalurkan. Oke, teman-teman semua, bahwa kita harus fokus bahwa berapa sih jumlah yang harus disalurkan gitu ya. Yang pertama adalah kita harus menghitung jumlah yang disalurkan dari masing-masing destination point. Kita pakai sum, hal yang sama, kemudian kita lanjutkan sampai di sini. Kemudian di sini juga kita bisa gunakan sum untuk jumlah demand yang akan terpenuhi. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita lanjutkan di sini. Oke, kita sudah punya di sini adalah decision metric-nya. Kita kasih highlight kuning supaya memudahkan kita teman-teman semua. Oke, seperti tadi kita bisa gambarkan bahwa kita punya objective function. Objective function-nya adalah perkalian antara metric cost dengan decision metric-nya tadi. Di sini saudara bisa gunakan sum product, artinya perkalian metrik antara setiap bagian dikali dengan metric cost-nya. Oke, kemudian kita bisa gambarkan. Kemudian sesuai dengan tadi kita punya constraint, supplier constraint. Ada supplier constraint. Supplier constraint yang tadi adalah kita sejumlah biaya, sejumlah produk yang disalurkan hanya terbatas dengan kapasitas plan. Kemudian juga ada demand constraint. Atau demand constraint tadi adalah pemenuhan kebutuhan diharapkan tadi. Dengan cara ini kita perlu perhatikan teman-teman semua, taruh di objective function, taruh kursor di objective function, kemudian kita di objective function tadi kita taruh ambil data, pastikan saudara sudah menginstal solver di Excel saudara, kemudian solver. Tujuannya adalah minimasi, dengan kita tentukan adalah decision variable-nya apa, adalah sejumlah produk yang akan disalurkan dari plan 1, plan 2, dan plan 3 menuju tadi. Oke, kemudian kita tentukan constraint-nya. Kita akan mengetahui bahwa sejumlah produk yang akan disalurkan atau sejumlah produk yang akan disalurkan dari plan tadi harus kecil sama dari yang dimiliki oleh supply tadi. Kemudian kita tambahkan bahwa semua demand yang akan kita penuhi harus besar sama dari demand yang diminta oleh perusahaan. Oke, kemudian kita gunakan pastikan non-negativity, kemudian simplex method, kemudian kita solve. Oke. Sini bisa ambil answer, empty, and limit. Oke. Di sini sudah kita ketahui bahwa total biaya yang inilah posisinya tadi yang kita dapatkan hasilnya, bahwa
sejumlah pemenuhan tadi, bahwa plan 2 memenuhi 45 miliar kilowatt, kemudian plan 1 itu menyalurkan sekitar 10 miliar kilowatt dan 25 kilowatt untuk 10 kilowatt untuk kota 2 dan 25 watt untuk kota yang ketiga. Dan ini total biaya. Kita menggunakan software di sini. Kalaupun saudara, kita juga bisa menggunakan software. Di sini kita bisa menggunakan software QM for Windows. Di sini kita bisa salah satu software yang bisa digunakan untuk metode transportasi ini. Kemudian kita ambil di transportation. Oke, kita lihat mana transportation di sini. Oke, di sini ada berapa? Ada transportation di sini. Kita misalkan ini adalah contoh 1. Tentukan berapa jumlah resource. Tadi jumlah resource-nya ada 3 dan destination-nya ada 4 ya. Oke, kemudian kita ambil file Excel saudara tadi, saudara bisa copy saja, memasukkan semua angka ini, kemudian masukkan ke dalam software di sini. Oke, kita bisa gunakan ada berapa solusi. Apakah menggunakan Northwest Corner, minimum cost, atau Vogel method. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas ini. Dengan software ini, setelah saudara masukkan konsep ini, kemudian ada solve. Nah, di sini akan kelihatan bahwa transportation result-nya sesuai ya, sama dengan hasil Excel yang kita buat. Bahwa source 2 menyerahkan atau menyalurkan sekitar 45 miliar kilowatt dan beberapa komponen-komponen lainnya dengan total biaya marginal cost untuk masing-masing tadi, dan kita bisa lihat juga dengan shipping list total biayanya sekitar berapa? 1020 ya, kita total biaya yang tadi. Dengan transportation result dan beberapa bagian-bagian lainnya. Kita bisa lihat ini shipping list cost, itu ya. Kemudian juga ada beberapa shipping list yang bisa digunakan untuk teman-teman semua. Oke, nah ini final solution table-nya, beberapa topik, dan di sini sudah bisa menganalisis berapa sih total biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan metode tadi. Oke, kita kembali teman-teman semua ke dalam pembahasan kita tadi. Oke, jadi ketika kita mempelajari metode transportasi, tentu tidak sesederhana tadi ya. Kita tentu dalam pekerjaan kita sehari-hari tentu akan menemukan sebuah model yang lebih kompleks. Kompleks tadi, model saudara akan lebih kompleks kalau saudara memasukkan, apakah saudara memperhitungkan jenis kendaraan yang digunakan, kemudian berapa sih kapasitas kendaraan tadi, kemudian ada komponen-komponen lain, apakah di setiap aktivitas transportasi itu ada biaya penyimpanan, banyak rute, kemudian kita akan coba lagi nanti di beberapa pertemuan membahas tentang konsep transshipment. Ada beberapa dalam praktik kita menggunakan transshipment, jadi seperti kasus-kasus di e-commerce dan sebagainya. Kemudian apakah dikenakan dengan biaya simpan masing-masing, kemudian apakah tujuan dari perusahaan adalah orientasi profit ataupun asset policy. Tentu ini akan menjadi sangat kompleks ya, dan tugas saudara sebagai seorang industrial engineer memodelkan tadi. Namun tujuan biasanya dalam model transportasi adalah bagaimana kita mampu untuk meminimasi biaya. Ya tentu kalau kita ingin mendapatkan profit lebih besar, tentu kita salah satunya kalau biaya produk dijual dengan lebih mahal, ataupun kita melakukan haul atau saving terhadap biaya-biaya tadi. Mana biaya-biaya yang tidak diperlukan, atau mana biaya yang bisa diminimasi, atau efisiensi bisa dapat dilakukan. Oke, dalam video kali ini, kalau saudara lihat video ini, saya berikan contoh kasus ke saudara. Ada factory 1, 2, dan 3 punya kapasitas 160, 150, 240, dan mereka punya demand. Warehouse 1, warehouse 2, warehouse 3 ini punya demand. Nah, sekarang tentukan total biaya optimum atau minimum di kolom komentar. Saudara boleh gunakan Excel, saudara juga boleh gunakan QM for Windows ataupun software-software lainnya yang saudara bisa gunakan. Oke, di akhir video ini saya minta saudara tetap menjaga kesehatan dengan tetap memenuhi peraturan pemerintah dengan menjaga 5M. Saudara tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga kerumunan, dan membatasi mobilitas. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita bersama. Silakan jangan lupa berikan komen saudara di kolom komentar ataupun hasil saudara yang saya berikan tadi. Terima kasih, semoga ini bermanfaat.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.